Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT ya, atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Di kesempatan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi bersama saya Dadang Komarudin Yahya, insyaallah kita akan senantiasa berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah SWT. Senantiasa kita kuatkan langkah kita dengan doa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan di dalam menjalani setiap langkah hidup dan kehidupan kita agar senantiasa lurus dan tentu saja senantiasa berada di dalam perlindungannya. Terbebas dan terlepas kita dari berbagai wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil askam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak lupa kita senantiasa doakan orang tua kita, sahabat kita, karib kerabat kita, terutama mereka yang mungkin kondisinya saat sekarang ini sedang diuji sakit oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'alhi bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughsaqama. Demikian juga untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak problem, begitu banyak masalah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan, dari setiap ujian yang dihadapi, dan tentu menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan senantiasa berhusnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa dibalik setiap ujian, sebalik permasalahan yang dihadapi, sejatinya Allah SWT senantiasa akan memberikan hikmah dari nilai kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan buka surah Al-Baqarah dimulai pada ayat ke-153 ya, insyaallah hingga ayat ke-157. Kita akan buka surah Al-Baqarah di ayat ke-153 hingga ayat ke-157. Akan bacakan dulu ya ayatnya di ayat ke-153 hingga ayat ke-157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan rasa itulah ayat yang kita baca di surah Al-Baqarah dimulai pada ayat ke-153 hingga ayat ke-157. Kalau kita buka ayat ke-153, ayat ini diawali dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu saja mereka-mereka yang senantiasa ingin masuk kategori orang yang dicintai oleh Allah, orang yang senantiasa ingin mengharapkan kemudahan insyaallah SWT, dia akan senantiasa respon akan setiap seruan, akan setiap panggilan, sehingga mereka masuk kategori hamba yang beriman. Dan inilah bagian dari cermin keimanan, yakni mereka-mereka yang respon akan setiap seruan, mereka yang respon akan setiap panggilan. Dan mereka selalu meyakini bahwa di balik seruan itu tentu ada sesuatu hal yang akan disampaikan Allah SWT yang tentu saja akan memberikan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan rasa perjalanan kehidupan ini tentu saja senantiasa akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Oleh karena itu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan senantiasa mohon pertolongan kepada sumber penolong yang sesungguhnya dari zat yang akan mengeluarkan mereka dari berbagai bentuk kesulitan di dalam kehidupan. Oleh karena itu mereka senantiasa mohon pertolongan kepada Allah SWT dengan berlandaskan kepada dua hal yang tentu saja ini menjadi satu bagian yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan begitu kan, satu hal dengan yang lainnya. Yang pertama terkait dengan sabar, kemudian salat. Sabar itu tentu saja adalah buah dari salat. Dan salat yang benar itu memang nanti akan menghadirkan kesabaran di dalam kehidupan. Oleh karena itu hamba yang beriman adalah hamba yang tentu tidak pernah meninggalkan salat. Karena di balik perjalanan kehidupan yang akan dia lewati tentu tidak selamanya mulus. Kadangkala juga tentu akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, kan? Begitu banyak kerintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman. Oleh karena itu tidak ada hal yang paling indah yang selayaknya dilakukan oleh hamba yang beriman selain mereka senantiasa mohon pertolongan kepada sumber pertolongan yang sungguhnya, yakni tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan salat adalah dua perkara yang memang tidak bisa lepas dalam kaitan menjalani kehidupan yang kemudian tentu ini akan menjadi solusi di dalam mengatasi berbagai persoalan di dalam kehidupan. Mereka yang salat tentu saja adalah mereka-mereka yang memiliki kekuatan hidup untuk sabar. Dan mereka yang sabar tentu saja hadir karena mereka tidak pernah menanggalkan salat di dalam kehidupannya. Innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena sabar ini adalah bagian tak terpisahkan dari buah salat, maka tentu saja kesabaran inilah yang nanti akan menjadi sebab seseorang itu akan senantiasa beserta Allah. Artinya mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka yang sabar artinya mereka yang memang juga tidak pernah jauh dengan Allah. Oleh karena itu salat itu menjadi komunikasi yang paling mendasar di dalam hidup dan kehidupannya. Kalau ia melaksanakan salat,
Seorang hamba yang beriman kepada Allah hakikatnya sedang berdialog, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan berbagai keluh kesahnya, menyampaikan berbagai permasalahan di dalam kehidupannya, dan tentu saja ini akan senantiasa memberikan energi positif di dalam kehidupannya. Dia senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu mereka-mereka yang sholat dalam makna yang sungguhnya, tentu saja mereka akan nampak begitu ya kesehariannya dari nilai-nilai kesabarannya. Sabar menghadapi tantangan, ujian, gangguan, dan hambatan, bahkan ancaman. Tentu saja sabar ini bukan sekadar dimaknai diam. Ya, karena memang sabar itu intinya adalah sebuah gerakan dari aktivitas hidup di mana ada semacam ikhtiar yang dijalankan untuk hadirnya sebuah perubahan di dalam kehidupan. Oleh karena itu mereka-mereka yang sabar itu artinya mereka yang berjuang. Oleh karena itu mereka yang berjuang tentu saja mereka akan berbeda dengan mereka-mereka yang tidak berjuang. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Dengar kewafatan atau meninggalnya seseorang di dalam kehidupan, terlebih ketika dia berjuang di jalan Allah, hakikatnya dia hidup. Ya kan? Jasadnya ya wafat begitu kan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dia dinyatakan hakikatnya hidup? Artinya ruh nafas perjuangannya itu akan senantiasa bergelora, gitu kan? Akan senantiasa tumbuh subur di dalam diri mereka-mereka yang ditinggalkannya, untuk kemudian menjadi motivasi, untuk kemudian menjadi energi positif bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah adalah mereka-mereka yang tentu pada dasarnya akan senantiasa memberikan motivasi di dalam kehidupan. Ya kan? Banyak orang yang sudah wafat di dalam kehidupan kita, namun tentu mereka senantiasa menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Ketika orang tua kita wafat, maka tentu harus kita fahami bahwa mereka hakikatnya tidak wafat, begitu kan? Ya, jasadnya mereka wafat, tapi hakikatnya ruh nafas perjuangannya selama dia hidup dan kemudian berikan didikan kepada kita selaku anak-anaknya, itu tidak akan pernah mati. Ya, terutama tentu saja juga bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah dalam makna yang sesungguhnya. Sampai ketika mereka gugur di medan perjuangan, maka hakikatnya mereka itu tidaklah wafat. Karena apa yang mereka perjuangkan justru akan menjadi motivasi. Ada istilah mati satu tumbuh 1000, begitu kan. Jadi ruhnya, nafas perjuangannya itu tetap hidup di dalam hati sanubari. Oleh karena itu mereka-mereka yang meyakini dasar pijakan kehidupan kembali kepada keimanan, sekalipun orang-orang yang dicintainya itu pergi meninggalkan dirinya, dia tidak akan pernah merasa kehilangan. Dalam arti jasadnya berpisah, begitu kan, karena diwafatkan oleh Allah. Tapi nafas perjuangannya tentu saja akan senantiasa menjadi inspirasi di sepanjang hidup dan kehidupannya. Mereka akan senantiasa memberikan giroh kepada kita bagaimana berjuang dari apa yang pernah mereka torehkan di masa hidup. Coba tengok kembali bagaimana perjalanan dari kilas balik kehidupan para nabi dan rasul kasih Allah. Termasuk baginda Rasulullah SAW. Dia sudah wafat 15 abad lalu. Tapi mengapa semangatnya itu tetap hidup dalam hati sanubari kita? Hakikatnya beliau hidup di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Beliau sudah wafat secara jasad. Dia sudah berpulang menghadap Allah SWT. Namun jejak langkah perjuangannya akan senantiasa menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita.
Bahkan tentu saja sekalipun kita tidak pernah bersua dengan Rasulullah SAW, tatkala kita membenarkan ajarannya, tatkala kita ittiba mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka inilah bagian dari sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan. Hanya saja banyak di antara manusia yang seringkali tidak menyadari, gitu kan. Kenapa? Karena dia hanya melihat sisi lahiriah, gitu kan, jasad. Jadi kalau orang wafat, orang pergi meninggalkannya, ya seakan-akan selesai, gitu kan. Padahal tidak demikian. Apalagi bagi mereka-mereka yang selama hidup senantiasa berjuang untuk memberikan motivasi kepada keluarganya, pada masyarakatnya, apalagi bagi sebuah negeri. Maka apa yang ditorehkan di dalam kehidupannya untuk diri, untuk keluarga, masyarakat, bahkan negerinya, sesungguhnya itu akan menjadi inspirasi tadi. Jadi memotivasi dia untuk berjuang dan bisa belajar banyak dari apa yang pernah ditorehkan oleh mereka-mereka yang sudah pergi mendahulinya. Nah, ini yang sesungguhnya juga harus senantiasa kita jalankan ya di dalam kehidupan. Oleh karena itu ini selalu saya terapkan gitu dalam kehidupan, walaupun orang tua sudah wafat, hakikatnya beliau tidak wafat. Beliau hanya berpindah tempat saja. Karena ruhnya, semangat perjuangannya dari nafas hidup perjuangan di masa hidup itu akan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa berjuang. Belajar dari kehidupan mereka yang senantiasa siap menghadapi tantangan dan rintangan. Sehingga ini yang tentu akan senantiasa menghidupkan jiwa kita untuk terus meneruskan perjuangannya. Jejak rekam kehidupannya, napak tilas hidupnya tentu akan senantiasa menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan. Karena memang hidup ini sejatinya adalah bagian dari ujian-ujian yang tentu saja pada gilirannya nanti akan bisa menjadi penguatan di dalam kehidupan dan tentu akan menjadi kemuliaan bagi mereka-mereka yang lulus melewatinya. Dan lagi-lagi tentu saja kembali kepada nilai-nilai kesabaran. Oleh karena itu orang-orang yang sabar itu senantiasa diberikan informasi yang membahagiakan. Akan senantiasa diberikan informasi yang menggembirakan. Ketika dia dihadapkan kepada ujian, dihadapkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, maka di penghujungnya itu dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Maka Allah SWT juga senantiasa akan memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar, yakni mereka-mereka yang senantiasa siap menghadapi berbagai bentuk tantangan di dalam kehidupan. Dan tentu saja mereka-mereka yang seperti itu artinya mereka tidak diam. Ya, mereka berupaya untuk melahirkan perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Sekali lagi pendengar AC, hidup itu adalah bagian dari ujian demi ujian. Episode perjalanannya tentu saja akan diwarnai dengan berbagai bentuk tantangan, begitu kan, rintangan, hambatan, gangguan. Jadi kalau kita melewati perjalanan waktu, kita menghadapi hal yang menyenangkan, nah ini juga harus kita sadari, ini juga bagian dari ujian. Hanya kadangkala orang kalau sudah berhadapan dengan hal yang menyenangkan, tidak dianggap itu sebagai ujian, padahal itu adalah ujian. Terlebih lagi tentu ketika mereka menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Karena memang kehidupan ini pada dasarnya adalah sebuah ujian. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang paling baik investasi hidupnya dengan amalannya. Sehingga Al-Quran mengisyaratkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita ini kan sedang berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan berbagai bentuk tantangan. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berupaya, bagaimana kita berjuang agar agenda hidup dan kehidupan kita penghujungnya itu tentu syarat dengan investasi ibadah amal soleh. Kalau diibaratkan tabungan ya saldonya itu makin bertambah. Nah ini kan berarti ada keberuntungan. Target-target hidup yang kita jalani tentu saja sesuai dengan harapan-harapan di dalam kehidupan kita.
Nah, inilah yang memang harus senantiasa kita bangun. Karena ujian itu adalah bagian dari jalan kehidupan. Sehingga di ayat ke-155 di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wabashiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini lagi-lagi orang-orang yang sabar itu senantiasa dijadikan sebagai tolak ukur di dalam kehidupan. Dan Allah SWT mengisyaratkan hal itu dengan kalimat wabashiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Manusia itu akan diuji. Akan diuji dengan sedikit ketakutan. Ya, dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan. Kekurangan harta, gitu kan. Dengan kemiskinan dia diuji. Apakah dengan kemiskinan makin beriman kepada Allah, atau jangan-jangan justru malah luntur keimanan kepada Allah. Diuji dengan rasa khawatir, itu kan. Khawatir akan anak, khawatir akan masa depannya. Kalau dia senantiasa kembali kepada Allah, tentu saja dia akan yakin bahwa apapun yang dia lewati dalam kehidupannya, sepanjang dia hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka tentu saja dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika hilangnya jiwa orang-orang yang kita cintai berpulang menghadap Allah. Apakah itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah, ataukah makin menjauhkan kita? Ya kan? Karena sesungguhnya di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini kan syarat dengan pelajaran. Orang-orang yang kita cintai pada akhirnya akan pergi meninggalkan kita. Dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari tazkirah, peringatan bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, jadi jangan sampai kemudian dibuat gelisah hati terus saja begitu ya, meratapi kepergian seorang yang sangat kita cintai dalam kehidupan kita. Tapi doakanlah, kemudian juga kalau ada kebaikan-kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupannya, lanjutkan perjuangannya dan berusahalah untuk bisa menjadi contoh begitu ya, menjadi teladan di dalam kehidupan, sebagaimana orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita telah memberikan contoh kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang kemudian akan menjadi motivasi berharga dalam kehidupan kita. Makin kukuh keyakinan kita, tabah jiwanya, tahan menghadapi ujian-ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita. Sehingga tentu predikat sabar itu memang ditempatkan kepada mereka-mereka yang diuji. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan berkurangnya harta, ya kan? Kemudian diuji dengan jabatannya, diuji dengan jiwanya, gitu kan? Ketika dia dipanggil menghadap Allah, kemudian orang-orang terdekat dalam kehidupannya satu demi satu dipanggil menghadap Allah. Apakah makin yakin kepada Allah? Apakah makin menyadari itu adalah bagian dari sebuah peringatan bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama? Atau jangan-jangan makin bebal dalam hidup? Wa na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi, betul kan? Pergian seorang itu seharusnya memang makin mendorong kita untuk mempersiapkan perbekalan terbaik di dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi kita juga akan mengalami hal yang sama di dalam kehidupan. Kita akan dipanggil menghadap Allah. Ya, jangan sampai kalau ada orang yang pergi meninggalkan kita, wafat dan diwafatkan, seolah-olah hanya mereka yang akan berpulang, gitu kan. Sementara kita tidak akan berpulang. Padahal sesungguhnya setiap orang, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kamilah kembalimu. Nah, oleh karena itu tentu saja ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, jangan berputus asa, apalagi menyalahkan diri sendiri, gitu kan? Karena semua hal dalam kehidupan itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Jadi ada hal-hal yang kemudian Allah atur kepada kita selaku hambanya, agar kita juga makin sabar menghadapi kenyataan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa ini baik bagi kita, padahal sesungguhnya tidak baik bagi Allah.
Karena apa? Karena memang segala perkara dalam kehidupan ini kan sesungguhnya sudah Allah atur. Ya, kita seringkali mengira bahwa apa yang ada dalam kehidupan itu baik bagi kita. Padahal tidak selamanya apa yang hadir dalam kehidupan itu baik bagi kita. Ya kan? Atau bahkan mungkin kita berpikir sesuatu yang ada dalam kehidupan itu tidak baik bagi kita. Padahal justru baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oleh karena itu ukuran baik atau tidak itu jangan menurut kita tapi kembalikan kepada Allah. Nah, ini kan di dalam Al-Quran juga di surah Al-Baqarah ya di 216 itu kan di ayat 216 itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita berpikir ini baik bagi kita. Padahal sebetulnya tidak baik bagi Allah. Atau kita berpikir ini buruk untuk kita. Padahal sesungguhnya itu baik bagi Allah. Di sisi Allah itu adalah kebaikan. Nah, inilah makanya ukuran kebaikan, ukuran keburukan itu kembalinya kepada Allah. Ya, jangan menganggap ini baik menurut siapa? Menurut aku. Nah, jangan menurut aku betul. Kalau itu kan menggambarkan kesombongan, ketakaburan. Tapi kembalikan baik itu menurut siapa? Ya menurut Allah. Ketika Allah menghendaki dan tentu saja ini akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, maka itulah yang seharusnya kita jadikan sebagai pondasi di dalam kehidupan kita. Dengar di penghujung ayat ke-155 ini kan sangat luar biasa bagaimana ketika Allah SWT juga pada akhirnya memberikan penegasan kembali bahwa orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Sehingga senantiasa dikabarkan kepada mereka terkait dengan perjalanan hidup yang sudah mereka jalani. Setelah sebelumnya di awal ayat ke-155 ini kan disebutkan bahwa manusia itu akan diuji dengan berbagai hal, itu kan. Dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Maka di hampir penghujung ayat, dan penghujung ayatnya itu kan di ayat 155 itu dinyatakan wabasyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Ya ini di ayat ke-156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Jadi prinsip kesabaran itu mengembalikan setiap perkara kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang akan memberikan pertolongan, dialah Allah yang akan memberikan perlindungan, dan Allah lah yang akan mengeluarkan manusia itu dari berbagai bentuk persoalan di dalam kehidupan. Nah, ini kan seringkali juga salah memahami ya dalam kehidupan kita pendengar AC. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah-olah kalimat itu hanya tertuju pada orang-orang yang wafat, ya kan? Padahal ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian kita baca kalimat ini, itu artinya apa? Mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah. Bahkan hal-hal yang menurut kacamata kita ini adalah bagian dari sesuatu yang menyenangkan, kita kembalikan juga kepada Allah. Kita bisa belajar dari kehidupan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia diangkat sebagai khalifah, kalimat pertama yang diucapkan kan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal menurut kasat mata, jabatan itu kan awal keberuntungan, begitu kan, awal kesuksesan, sebagaimana lazimnya manusia hari ini menganggap itu sebagai bagian dari kesempatan dan peluang. Tapi justru bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah ujian, ya kan? Sehingga ya kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini yang sesungguhnya akan menjadi penguatan di dalam kehidupan sehingga dia tidak pernah gelisah hati ketika menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ketika berhadapan dengan hal-hal yang menyenangkan dia tidak lupa diri, begitu kan. Jadi ketika kita diuji dengan perkara yang tidak menyenangkan, dengan sakit, kemudian anggota keluarga kita
wafat. Itu kan bagian dari ujian insya Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah. Allah yang memilikinya. Karena segala sesuatu datang dari Allah pun akan kembali kepadanya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah hidup ini akan terasa nyaman, kan? Dan ini sesungguhnya esensi dari kesabaran. Jadi sabar itu kan juga butuh perjuangan, gitu kan? Jadi nggak mungkin orang itu siap mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah kalau tidak berjuang, ya kan? Oleh karena itu mereka-mereka yang mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dia tidak pernah dibuat gelisah hati tatkala menghadapi tantangan di dalam kehidupan, karena dia yakin dia bersandar kepada zat yang maha pengatur hidup dan kehidupan, penggenggam segala perkara dalam kehidupan, dan yang maha teliti, maha mengawasi apapun yang dilakukan hambanya, sir wa alaniyah, tersembunyi atau terang-terangan. Ya, segala perkara yang di langit, yang di bumi, semua tunduk patuh kepada Allah. Jadi apa sih yang harus dibuat gelisah begitu ya kalau sudah seperti itu? Ya, artinya tidak sepantasnya begitu kan, tidak selayaknya manusia itu gelisah hati ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak menyenangkan dirinya. Kenapa ya? Intinya kalau kita kembalikan kepada Allah, ya semuanya tentu akan menjadi nyaman. Dan tentu saja juga kita lakukan koreksi dan evaluasi. Kalau perkara yang tidak menyenangkan itu karena perbuatan kita, ya tentu saja mulai kita melakukan perubahan. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau ada kebaikan, pasti kebaikan datang dari Allah. Tapi kalau ada keburukan, pasti keburukan itu bermula dari sikap, dari perbuatan kita sendiri yang keliru. Allah SWT tidak menzolimi hambanya. Allah senantiasa akan berikan karunia kepada hambanya. Dan mereka-mereka yang mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah, tentu saja mereka-mereka yang nanti akan mendapatkan 3 perkara sekaligus di sisi Allah SWT. Mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk. Ini kan luar biasa ini. Nah, di ayat ke-157 di surah Al-Baqarah, Allah SWT firmankan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Memperoleh ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk itu kan perkara yang luar biasa dalam hidup. Kalau sudah diampuni oleh Allah, artinya kita akan senantiasa berada di dalam kemuliaannya. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya, maka kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita tentu akan mendapatkan jalan hidup dari apa yang tentu menjadi harapan dalam kehidupan kita. Ketika ada kesulitan, kita diberikan jalan untuk keluar dari kesulitan itu. Ketika ada tantangan, kita dikuatkan untuk menghadapi tantangan. Ketika ada godaan, kita dikuatkan untuk siap menghadapi godaan tersebut. Bahkan hal-hal yang beresiko sekalipun tentu saja akan senantiasa dihadapi dengan kemantapan hati. Kenapa? Karena dia mengembalikannya kembali kepada Allah. Dan inilah yang kemudian juga perlu disadari, bahwa mereka-mereka yang mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah bukan saja mendapatkan ampunan, bukan saja mendapatkan rahmat, tapi juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk, artinya dia tidak akan salah arah dan langkah. Kemanapun dia pergi selalu ada jalan keluarnya. Dia tidak akan gelisah, tidak akan dibuat putus asa di dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena selalu yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar dari berbagai bentuk persoalan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dikupas, dipapar di kesempatan pagi hari ini, surat Al-Baqarah di ayat ke-155 hingga ayat ke-157 ini senantiasa menjadi penguatan langkah dalam kehidupan kita untuk senantiasa kembali dan mengembalikan segala perkara itu kembali kepada Allah. Oleh karena itu hiasi hidup kita dengan sabar dan sholat. Tentu saja sabar itu lahir karena didikan sholat. Salat yang benar melahirkan kesabaran, dan sabar adalah bagian terpenting dari nilai salat yang kita bangun dalam kehidupan kita. Hidup memang penuh tantangan, tapi di balik tantangan tentu saja Allah akan berikan jalan keluar sepanjang hidup dan kehidupan kita, kembali dan mengembalikannya kepada Allah dengan senantiasa istiqomah menjalankan aturan-aturannya
dan pantang bagi dirinya untuk berpaling dari aturan-aturan Allah. Tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling, begitu kan? Tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk mengingkari, apalagi mendustakan, karena memang inilah bagian dari jalan hidup seorang muslim untuk senantiasa sami'na wa ata'na, siap mendengar dan siap taat. Terima kasih. Demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengkaruniakan kepada kita semangat untuk terus istiqomah menjalani hidup dan kehidupan kita dengan senantiasa berpijak kepada aturan-aturannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.